Ini adalah UMR-nya Temanggung. Jadi beli sepatu ini udah kayak UMR Temanggung, nggak canda, gue nggak tahu UMR-nya berapa. Nah, di top score dibanderol jadi 2.155.000. Halo Bola Lovers, balik lagi sama gue Imam Khairul Rozikin. Balik lagi, biasa kalau udah ada gue di channel Bola Love berarti gue akan melakukan review sepatu. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang sesuatu yang sering kita lihat tapi nggak terlalu kita perhatikan. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah sepatu warna all black. Nah, jadi sepatu all black itu bukan cuma sepatu buat upacara ya. Jadi lo harus perhatikan bahwa di dunia sepak bola juga ada sepatu warna all black atau semuanya hitam. Nah, ternyata ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa sepatu tersebut warnanya all black atau semuanya hitam. Nah, berikut ini sebelum gue melakukan review, gue akan memberikan alasan satu persatu kenapa ada sepatu warna all black. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, ini adalah hal yang unik menurut gue karena ternyata sepatu itu dirasa bisa menjadi sebuah peraturan. Jadi warna sepatu ini sebenarnya dibuat sebagai sebuah peraturan. Nah, ini terjadi pada tim akademinya Manchester United sebelum dia masuk ke tim utama. Mereka para pemain akademi atau para youngster ini diminta untuk menggunakan sepatu berwarna all black atau semua hitam. Gue nggak tahu apa alasannya, tapi mungkin kalau gue ngerasanya, mungkin alasannya adalah biar semua pemain tidak memiliki rasa youngsters itu strata ekonomi juga beda-beda. Terus juga dia gaya mainnya juga beda-beda. Jadi kalau menurut gua, selain seragam yang sama, dibuat seragaman aja sepatunya juga. Nah, jadi dengan kata lain, yang membedakan antara lo semua hanya skillnya aja. Sehingga para scouting atau para pelatih akan melihat si para pemain ini dengan gaya mainnya aja. Jadi gaya-gaya yang lainnya nggak terlalu diperhatikan. Mungkin, tapi gua nggak tahu alasannya. Mungkin lo tahu alasannya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, itu di Manchester United. Apakah cara ini bisa berlaku di tim-tim di Indonesia? Siapa tahu strata ekonomi juga beda. Siapa tahu juga ada yang bisa beli sepatu mahal, ada yang bisa beli sepatu murah. Jadi mungkin diberlakukan sama aja. Atau mungkin sponsor atau gimana, gue kurang tahu. Tapi yang pasti itu adalah salah satu peraturan yang unik mengenai sepatu all black. Oke, yang kedua. Yang kedua ini ada sangkut pautnya tentang sebuah launching produk. Jadi sebelum launching produk, lo harus tahu semua bahwasanya sepatu tersebut harus dicoba oleh para pemainnya terlebih dahulu. Nah, biasanya di momen-momen training, mereka mencoba sepatu-sepatu yang akan segera di-launching. Contoh, misalkan salah satu sepatu di kiri gue ini mau launching 4 bulan lagi, atau misalkan biasanya 1 tahun lagi sih, misalkan mau launching tahun 2021. Nah, biasanya di tahun 2020 sepatu-sepatu tersebut udah dicoba. Nah, setelah dicoba, itu para pemain akan memberikan feedback. Nah, biasanya sepatu yang dicoba itu nggak akan ada warnanya, nggak akan ketahuan motifnya gimana, jadi bener-bener all black aja. Dan biasanya itu digunakan dikasih sesekali, jadi pada saat udah dicoba dikasih feedback, misalkan kurang lebar atau mungkin traksinya kurang enak dan lain-lain. Nah, itu biasanya sepatunya warna all black. Nah, kalau lo lihat sekarang hampir di semua sosial media tim-tim besar, biasanya mereka ada trainingnya, foto-foto trainingnya, dan biasanya kadang ada ini aja, semacam orang yang merhati ini sepatu apa nih, sepatu apa. Nah, itu biasanya di footy headlines atau di mana-mana biasanya selalu lolos tuh sepatu-sepatu kayak gitu. Nah, biasanya dibikin all black supaya nggak ketahuan modelnya gimana, uppernya bahan apa, dan lain-lain. Nah, itu biasanya disengaja dibikin all black. Nah, jadi udah ketahuan ya kenapa sepatu ada warna all blacknya. Oke, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah biasanya ini agak unik ya, sebenarnya sepatu all black itu dijadikan kode. Nah, jadi ada beberapa fenomena di mana bahwa pada saat pemain itu lagi lost kontrak, lost contact, maksudnya lagi nggak ada kontrak, jadi biasanya mereka mengirimkan kode kepada para brand menggunakan sepatu all black. Fenomena ini terjadi di Indonesia, jadi waktu itu gue diinformasikan oleh Bola Love bahwa Bola Love pernah bertemu dengan Stefano Lillipali. Dan saat itu Stefano Lillipali menggunakan sepatu berwarna all black, dan saat ditanya kenapa menggunakan sepatu all black, ternyata jawabannya adalah karena kontraknya dengan Nike sedang habis. Nah, jadi ini bisa dijadikan kode buat lo semua. Iya, kalau sepak bola amatir mau lo all black, mau all white, mau all orange, mau apa yang lain terserah ya. Tapi kalau misalkan para pemain profesional, ternyata sepatu all black itu bisa dijadikan kode bagi para brand untuk tolong dong perpanjang kontrak gue, atau mungkin brand lain
pakai gue dong, gue lagi kosong kontraknya nih. Nah, biasanya itu yang terjadi. Nah, kali ini gue akan melakukan review 5 sepatu yang berasal dari 5 brand yang memiliki warna all black dan akan gue sebutkan kelebihan-kelebihannya. Kita mulai dari yang paling murah atau yang paling mahal? Kita mulai dari yang paling murah aja deh. Yang pertama adalah Specs Accelerator Lightspeed 20 All Black. Nah, ini adalah sepatunya seperti yang gue pegang. Ini bener-bener semuanya all black, sampai outsole-nya all black, talinya all black, insole-nya all black. Cuman logo Specs-nya doang di bagian sini yang warnanya white. Karena mungkin biar outstanding ya warnanya, biar keluar. Nah, sepatu ini adalah salah satu sepatu yang dari dulu ya, semenjak tipe akselerator itu memang digadang-gadang sebagai tipe paling ringan yang bisa lo rasakan. Nah, sepatu ini memang kalau misalkan ditimbang itu beratnya di bawah 200 gram. Dan lo semua pasti yang udah pernah pakai Lightspeed merasakan betapa ringannya sepatu ini. Nah, di akselerator Lightspeed 20 itu dia punya upper yang lebih elastis dibanding upper Lightspeed sebelumnya. Nah, meskipun elastis tapi juga kerasa lebih tebal. Nah, harganya 549.000 di harga bandrol, tapi di Topscore jadi 435.000. Aduh, jadi promosi deh. Nah, sepatu ini paling baru banget dari Specs. Oke. Yang berikutnya kita akan masuk ke masih brand lokal, dari yang paling murah ke yang paling mahal. Ada berikutnya ada Ortus 8. Nah, sepatu Ortus 8 ini all black juga, tapi ada warna-warna goldnya. Nah, ini nggak semuanya all black karena tulisannya juga di sini warna putih, di sini ada gold, di sini ada gold. Dan sepatu ini adalah namanya Forte Valkyrie. Nah, Forte Valkyrie ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue cocok banget buat, nah nih contoh ya, kayak misalkan pada saat launching sepatu ini, gue diizinkan untuk menggunakan sepatunya terlebih dahulu untuk gue coba. Meskipun gue bukan pemain pro ya, tapi mungkin gue dianggap sebagai reviewer lah ya. Gue coba dan sepatu ini adalah sepatu yang cocok buat gaya sepatu lebar, kaki lebar maksudnya. Dan saat itu gue dikasih coba bukan warna all blacknya, tapi warna all silvernya. Jadi orang malah merhatiin banget tuh sepatu apa Bang Imam, sepatu apa Bang Imam. Tapi akhirnya gue kasih tahu bahwa ini adalah sepatu terbaru dari Ortus, tapi nggak gue launching kemana-mana karena gue main nggak ada yang motoin juga, jadi nggak ada gunanya. Nggak apa-apa, jadi misalkan gue pakai. Mungkin kalau pemain-pemain yang lain pakai jadi ketahuan, jadi nggak seru ya. Harusnya memang brandnya dulu yang launching. Nah, sepatu ini adalah salah sepatu yang menurut gue salah satu sepatu yang unik. Di outsole-nya ini ada semacam motif-motif gitu dan ini transparan. Lalu upper-nya itu full knitting tapi ditiban TPU gitu, jadi kelihatan agak kaku. Meskipun ini kalau lo pakai untuk para kaki lebar, gue sangat merekomendasikan sepatu ini. Dan tapi sepatu ini sayangnya menurut gue di bagian belakangnya agak kaku. Jadi kalau misalkan lo pada saat berlari akan kerasa seperti agak ada yang ngegantung di belakang sini. Tapi itu perasaan gue bisa banget salah. Kalau misalkan lo penasaran, bisa langsung beli aja di Topscore. Harganya 599.000 dan di diskon di Topscore jadi 509.000. Wow, nice. Oke, itu tadi brand lokal, ada Specs, ada Ortus 8. Sekarang kita masuk lagi ke yang paling murahnya lagi, itu ada namanya Nike Legend 8 Academy. Nah, ini adalah salah satu sepatu yang paling banyak digunakan oleh para defender atau para gelandang bertahan. Karena menurut gue sepatu ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue punya balancing yang paling bagus. Legend 8 Academy ini adalah tier ketiga. Jadi kalau gue boleh informasikan ada 4 tier. Yang pertama adalah Nike Elite. Nike Elite itu adalah yang digunakan oleh para pemainnya. Lanjut ke Nike Pro. Nike Pro itu grade 2-nya. Nike Academy seperti yang gue pegang kali ini. Dan yang terakhir adalah Nike Club. Nah, ini adalah tiernya. Dan Nike Academy ini menurut gue cocok lah buat lo semua yang ya mungkin pemain amatiran tapi nggak mau sepatunya yang nanggung. Kalau yang terakhir, yang tier terakhir kan kelihatan banget beda ya. Nah, kalau yang ini masih mirip-mirip kok sama yang Elite. Bedanya di uppernya nggak full Kelea atau leather. Nah, ini hanya ini leather juga tapi beda jelas kualitasnya. Nah, ini sepatu yang gue rekomendasikan, harganya cuma 1 juta rupiah. Asik. Enak banget gue ngomong cuma 1 juta rupiah ya. 999.900. Dan di Topscore dibanderol jadi 795.000. Oke, ini sepatu yang gue rekomendasikan untuk para defender dan para gelandang bertahan. Enak banget kalau dicoba. Selanjutnya, kita masuk lagi. Yang berikutnya ada Adidas Predator All Black. Nah, kalau tadi Nike ada warna biru-birunya, Meskipun ada juga warna all black-nya, sepatu yang legend kayak begini, tapi di Topscore kebetulan sudah habis, jadi gue hanya bisa ngasih yang kayak gitu, yang ada list birunya sedikit. Nah, selanjutnya ada Predator 19.3 dan ini keluar tahun 2019, warnanya all black. Nah, ini Predator, harganya 1.300.000 di Topscore jadi 910.000. Nah, Adidas Predator ini merupakan salah satu sepatu yang
sebenarnya udah berevolusi beberapa kali ya. Zaman dulu udah ada Adidas Predator dari zamannya Steven Gerrard, siapa lagi, Beckham bahkan pernah pakai Predator, dan ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue melegenda ya. Dan sepatu ini gue rekomendasikan untuk lo semua yang memiliki kaki panjang, tidak untuk kaki lebar. Tapi kalau tadi Nike Legend cocok buat kaki lebar. Nah, yang paling terakhir adalah sepatu yang berasal dari brand yang apa namanya cukup belakangan ini sering hadir di titik satu. Kok gitu maksudnya? Top Score sering nyetok untuk titik satunya karena hobi gue untuk menggunakan brand ini. Jadi kalau lu tanya gue pakai main apa pada saat main bola, yang gue nggak bisa main bola, tapi maksud gue nggak jago-jago banget, tapi gue pakai brand ini. Brandnya adalah brand Puma. Dan brand Puma ini sebenarnya yang gue pegang ini adalah namanya King Platinum. Jadi kalau lo tahu, Puma King adalah Puma yang digunakan oleh Pele. Jadi lu tahu kan ya, jadi Puma sengaja ngebayar Pele pada saat mau kick off. Kamera diminta untuk kamera pasti mengarah ke bolanya. Jadi pada saat Piala Dunia tahun berapa gitu gue lupa, Pele nendang mau nendang bola, terus dia ngiket tali dulu, dan saat itu abis itu Puma langsung dapat viralitas karena pada saat itu Pele menggunakan sepatu Puma King. Nah, ini di stok lagi, diproduksi lagi oleh Puma, dan uppernya ini full Kelea, jadi kangaroo leather. Ini menurut gue sepatu yang kalau udah kangaroo itu udah paling to the max, nyamannya udah paling enak banget. Dan yang gue suka dari sini ada di heel counternya itu ada semacam chrome, asik, chrome atau chrome ya, chrome lah ya. Jadi warnanya itu agak-agak kayak ada chrome gitu, tapi ini warnanya apa? Antara silver sama hitam. Jadi kalau silver kan kelihatan terlalu mencolok ya, tapi ini kayak silver tapi ada hitam, jadi chrome-nya itu bagus banget. Dan di outsole-nya juga begitu. Nah, chrome ini akan hilang pada saat lo sering menggunakannya, intensitas akan hilang, kecuali emang ini kan bukan besi ya, kalau besi mungkin nggak akan hilang. Tapi kalau misalkan ini hanya plastik, jadi misalkan ini nanti lama-lama akan hilang. Nah, sepatu ini harganya adalah 2.699.000. Widih, gokil ya. Ini adalah UMR-nya Temanggung. Jadi beli sepatu ini udah kayak UMR Temanggung, nggak? Canda, gue nggak tahu UMR-nya berapa. Nah, di Top Score dibanderol jadi 2.155.000. Itu aja review kali ini. Kalau gue ada salah-salah kata, boleh direvisi di komentar di bawah. Mungkin pengetahuan gue juga masih harus diperbaiki. Tapi kalau misalkan lo ada yang lebih tahu, tulis di kolom komentar. Nanti gue jadikan pelajaran. Tapi kalau misalkan ini bermanfaat, lo boleh share. Lu boleh sebarkan bahwa sepatu All Black itu sebenarnya adalah sepatu yang memiliki makna tersendiri. Tapi kalau lo lihat di sebelah kiri gue, sebenarnya sepatu All Black yang di launching ini memang bener-bener warnanya warna All Black. Jadi bukan untuk pemain latihan atau bukan untuk kontrak atau bukan untuk apa, tapi memang didesain untuk warnanya All Black. Nah, sepatu-sepatu ini juga punya warna-warna yang lain. Nah, lo bisa dapatkan di Top Score segera, sekarang, dapatkan juga. Asik. Dan ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Bola Love dan jangan lupa share kalau misalkan info ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.